Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang setia menemani dan mendengarkan cerita di channel ini. Namaku Laras, aku istri Arman, dan selama bertahun-tahun, aku percaya bahwa hidup kami baik-baik saja. Rumah tangga kami tidak mewah, juga jauh dari kisah cinta yang penuh kejutan. Tidak ada bunga setiap pagi atau makan malam mahal di akhir pekan. Yang ada hanyalah rutinitas, bangun pagi bersama, secangkir teh hangat sebelum Arman berangkat kerja, dan obrolan singkat tentang rencana hari itu. Sederhana, tapi terasa cukup. Bagiku, cinta tidak selalu tentang romantis. Ia hadir dalam kebiasaan yang terus dijaga. Arman bukan lelaki yang pandai merangkai kata. Ia menunjukkan perhatiannya dengan cara yang sunyi, memastikan aku sudah makan, mengingatkan agar aku tidak terlalu lelah, atau menungguku pulang meski matanya sudah mengantuk. Hal-hal kecil itulah yang membuatku yakin kami saling menjaga. Kami juga punya kebiasaan berdoa bersama. Tidak selalu khusyuk, tidak selalu panjang, kadang hanya saling mengamini dalam diam. Tapi dari situlah aku belajar percaya bahwa pernikahan bukan tentang siapa yang paling bahagia, melainkan siapa yang mau bertahan dan memperbaiki. Tentu saja kami pernah bertengkar soal hal sepele, uang belanja. Nama itu pertama kali disebut Arman dengan nada biasa saja, Selena. Tidak ada kesan istimewa dalam ceritanya, hanya sepenggal kisah tentang seseorang yang sedang kesulitan dan membutuhkan bantuan. Aku mendengarkan sambil mengangguk, tanpa rasa curiga sedikit pun. Dalam benakku, orang yang datang dengan membawa luka bukanlah ancaman, melainkan tanggung jawab moral untuk ditolong. Selena hadir di hidup kami dengan wajah lelah dan mata yang menyimpan banyak cerita. Tutur katanya pelan, sikapnya sopan, bahkan terlihat ragu setiap kali meminta tolong. Ia tidak datang dengan percaya diri yang mencolok. Justru sebaliknya, ia tampak rapuh, seolah dunia terlalu berat baginya. Aku melihatnya bukan sebagai perempuan lain, melainkan sebagai seseorang yang sedang kehilangan pegangan. Arman mengenalnya lebih dulu, lalu mengenalkannya padaku tanpa ada yang disembunyikan. Aku menyambutnya seperti tamu yang layak diterima. Menyediakan segelas air, mendengarkan ceritanya, dan menawarkan bantuan seadanya. Di hatiku tidak ada rasa terancam. Aku percaya pada suamiku, dan kepercayaan itu membuatku tenang. Aku tidak merasa perlu berjaga-jaga. Tidak ada naluri untuk membatasi, apalagi mencurigai. Bukankah kebaikan tidak seharusnya dihitung-hitung? Bukankah empati adalah hal yang justru menguatkan rumah tangga, bukan melemahkannya? Selena sering berterima kasih dengan cara yang berlebihan. Tatapannya sering menunduk, suaranya hampir selalu bergetar. Ia pandai menempatkan diri sebagai seseorang yang membutuhkan perlindungan. Dan aku, tanpa sadar memberinya ruang terlalu luas, karena kupikir niat baik tidak akan melahirkan keburukan. Saat itu aku tidak tahu satu hal penting. Tidak semua orang datang untuk diselamatkan. Sebagian datang untuk mempelajari celah, dan menunggu waktu yang tepat untuk masuk. Awalnya hanya percakapan-percakapan singkat. Nama Selena sesekali muncul di sela obrolan Arman dan aku. Tentang kabarnya, tentang urusannya yang belum selesai, tentang hal-hal kecil yang terdengar wajar. Aku mendengarkan sambil tetap mengerjakan tugasku. Tak merasa perlu ikut campur. Bukankah membantu orang lain memang membutuhkan komunikasi? Namun perlahan ada sesuatu yang berubah. Ponsel Arman lebih sering menyala. Jemarinya sibuk membalas pesan di waktu-waktu yang dulu kami isi dengan percakapan sederhana. Bukan hal besar, bukan pula sesuatu yang bisa langsung dituduh. Hanya perubahan kecil. Terlalu kecil untuk dijadikan alasan bertanya, tapi cukup besar untuk mengganggu perasaanku. Aku mulai memperhatikan hal-hal sepele. Cara Arman tersenyum kecil saat membaca pesan, nada suaranya yang sedikit lebih lembut ketika menyebut nama Selena, waktu yang katanya sebentar, tapi terasa lebih lama dari biasanya.
Semua itu datang tanpa penjelasan, tanpa pengakuan, hanya hadir sebagai firasat yang sulit kujelaskan. Hatiku tidak langsung menuduh, justru aku yang lebih dulu menenangkan diriku sendiri. Aku berkata dalam hati bahwa aku mungkin terlalu sensitif, bahwa ini hanya kelelahan yang membuat pikiranku berlebihan. Bukankah selama ini Arman tidak pernah memberiku alasan untuk ragu? Aku memilih percaya, bukan karena tidak merasakan apa-apa, tapi karena aku mencintai suamiku. Karena aku yakin rumah tangga tidak boleh dibangun di atas kecurigaan. Aku mengajarkan diriku sendiri untuk mengalah pada insting, meyakini bahwa kepercayaan adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Namun, aku tidak menyadari satu hal. Kepercayaan yang tidak disertai kewaspadaan bisa berubah menjadi ruang kosong. Dan di ruang itulah, sesuatu yang seharusnya tidak tumbuh, mulai menemukan tempatnya. Malam itu seharusnya biasa saja. Tidak ada pertengkaran, tidak ada firasat buruk, tidak ada perpisahan. Aku mengingatnya dengan jelas. Aku berada di rumah, menjalani rutinitas yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Tubuhku lelah, pikiranku tenang, dan aku tidur tanpa rasa curiga bahwa hidupku akan berubah setelahnya. Namun, pagi datang dengan wajah yang berbeda. Bukan cahaya matahari yang membangunkanku, melainkan tatapan Arman yang asing. Ada jarak di matanya, ada kecurigaan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ia tidak banyak bicara, hanya menatap layar ponselnya seolah di sanalah kebenaran berada. Foto-foto itu muncul, pesan-pesan yang tidak pernah kuketik, cerita yang tidak pernah kualami. Namaku tercantum di situ, jelas, rapi, dan kejam. Aku dituduh berada di tempat yang bahkan tidak kukenal, bersama seseorang yang tidak pernah kutemui, dalam keadaan yang sama sekali tidak pernah terjadi. Aku membeku. Kepalaku penuh pertanyaan, tapi mulutku keluh. Aku mencoba mengingat, mencoba memahami bagaimana semua itu bisa ada. Bagaimana sesuatu yang tidak pernah terjadi bisa terlihat begitu nyata. Setiap penjelasanku terdengar lemah di hadapan bukti yang tampak sempurna. Ini bukan aku, kataku berkali-kali. Namun kata-kata itu terdengar kecil, tenggelam di antara gambar dan pesan yang lebih meyakinkan daripada kejujuran. Aku tidak tahu harus membela diri dengan apa, selain kebenaran yang tidak memiliki bentuk. Malam itu, malam yang tak pernah ada, perlahan menjadi awal kehancuran rumah tanggaku. Bukan karena aku bersalah, tapi karena kebohongan telah dirancang dengan sangat rapi, hingga kebenaran tampak seperti alasan yang dibuat-buat. Dan di saat itulah, aku sadar, kepercayaan yang kubangun bertahun-tahun bisa runtuh hanya oleh satu malam, yang bahkan tidak pernah terjadi. Perubahan Arman datang tanpa suara, tapi terasa begitu nyata. Ia masih berada di rumah yang sama, duduk di kursi yang sama, makan di meja yang sama. Namun rasanya ia sudah pergi jauh. Tatapannya tak lagi hangat. Kata-katanya pendek, kering, seolah setiap kalimat harus dijaga jaraknya dariku. Aku mencoba bicara, berkali-kali, dengan suara bergetar, dengan mata yang basah. Aku bersumpah atas nama apapun yang ia percaya, atas hidup yang kami bangun bersama. Aku menjelaskan bahwa semua itu tidak benar, bahwa foto-foto itu dusta. Pesan-pesan itu bukan dariku. Aku memohon bukan sebagai perempuan yang bersalah, tapi sebagai istri yang ingin dipercaya. Namun, kepercayaan telah retak, dan tatakan itu mengeluarkan suara yang menyakitkan. Suara ragu, suara curiga, suara yang tak lagi mau mendengar. Setiap pembelaanku terdengar seperti alasan. Setiap air mataku dianggap drama. Sementara bukti palsu itu berdiri kokoh, dingin dan terlihat jauh lebih meyakinkan daripada kejujuran yang tak bisa difoto. Arman lebih banyak diam, dan diamnya bukan ketenangan, melainkan hukuman. Aku dihukum oleh kecurigaan yang tidak kutanam, dihukum oleh cerita yang bukan milikku. Aku bisa merasakan bagaimana ia menarik dirinya sedikit demi sedikit,
seperti orang yang sudah bersiap pergi meski tubuhnya masih tinggal. Aku mulai lelah membuktikan sesuatu yang tidak pernah kulakukan. Lelah mengulang kalimat yang sama. Lelah melihat wajah orang yang kucintai berubah asing di hadapanku. Di titik itu, aku mengerti satu hal yang pahit. Ketika kepercayaan rusak, kebenaran seringkali datang terlambat atau bahkan tidak dianggap sama sekali. Dan di antara jarak yang semakin lebar itu, aku berdiri sendiri, memeluk kejujuranku yang tak lagi memiliki tempat untuk dipercaya. Selena tidak pernah terlihat tergesa. Ia hadir dengan wajah tenang, nada bicara lembut, dan air mata yang muncul di waktu yang tepat. Tidak ada emosi berlebihan, tidak ada amarah, seolah semua yang terjadi hanyalah rangkaian kebetulan yang ia terima dengan pasrah. Justru ketenangan itulah yang membuat ceritanya terdengar meyakinkan. Ia mengatur segalanya dengan rapi, waktu, situasi, bahkan reaksi orang-orang di sekitarnya. Potongan cerita disusun sedikit demi sedikit, tidak pernah lengkap, tapi cukup untuk menanamkan kecurigaan. Ia tidak perlu menunjuk Lara secara terang-terangan, cukup dengan kalimat samar, isyarat kecil, dan sikap seolah korban, orang lain yang menyimpulkan sisanya. Aku melihat semuanya tapi tak mampu menghentikannya. Setiap kali aku mencoba menjelaskan, kata-kataku terdengar seperti pembelaan yang berlebihan. Setiap klarifikasi justru membuatku tampak panik, seakan ada sesuatu yang sedang kututupi. Kebenaran yang keluar dari mulutku kalah cepat dari kebohongan yang sudah lebih dulu dipercaya. Selena membiarkanku tenggelam perlahan. Ia tidak mendorong, tidak menertawakan, hanya menyingkir sedikit dan menonton. Dalam diam, ia membiarkan tuduhan itu tumbuh, membiarkan orang-orang menatapku dengan curiga, membiarkan Arman semakin jauh tanpa perlu ia sentuh. Di titik itu aku menyadari sesuatu yang menyesakan. Fitnah tidak selalu berteriak. Kadang ia berbisik dengan sangat tenang, dan justru karena itulah ia terdengar lebih meyakinkan. Dan aku dengan kejujuranku yang polos tidak pernah siap menghadapi permainan yang sedingin ini. Konflik itu akhirnya pecah, bukan dengan teriakan yang memekakan, tapi dengan nada dingin yang justru lebih menyakitkan. Tidak ada pengakuan dariku, karena memang tidak ada dosa yang perlu kuakui. Namun Arman berdiri di hadapanku dengan mata yang tak lagi mencari kebenaran, melainkan pembenaran atas prasangka yang sudah ia pilih untuk dipercaya. Aku berbicara panjang, menjelaskan satu persatu, mengulang kejadian dengan detail yang sama. Tanganku gemetar, suaraku patah, tapi kata-kataku seolah memantul kembali ke dadaku. Setiap kalimat yang keluar justru terdengar seperti usaha mati-matian untuk lolos dari kesalahan yang tidak pernah kulakukan. Arman tidak berteriak, ia hanya diam terlalu lama. Dan di dalam diam itu, aku tahu, kepercayaannya sudah runtuh. Ia lebih memilih bukti yang disodorkan rapi daripada wajah istrinya sendiri yang hancur di depannya. Lebih percaya pada cerita yang disusun orang lain daripada tahun-tahun kebersamaan yang pernah kami bangun bersama. Kalau kamu tidak salah, kenapa semua mengarah ke kamu? Kalimat itu terdengar sederhana, tapi menghancurkan segalanya. Karena aku sadar, dalam pikirannya, kebenaran bukan lagi soal jujur atau tidak, melainkan soal siapa yang terlihat paling meyakinkan. Malam itu, aku kehilangan lebih dari sekadar kepercayaan. Aku kehilangan tempat berpijak. Cinta yang selama ini kupikir cukup kuat, ternyata rapuh saat dihadapkan pada prasangka. Dan aku belajar dengan cara paling pahit. Kepercayaan yang runtuh tidak bisa dibangun ulang hanya dengan air mata dan satu malam penuh penjelasan. Arman pergi di pagi yang sunyi, saat cahaya matahari belum sepenuhnya masuk ke dalam rumah. Tidak ada teriakan, tidak ada kata-kata perpisahan yang panjang. Hanya suara resleting koper yang terdengar asing di telingaku. Suara yang menandai berakhirnya sesuatu yang selama ini kuanggap abadi. Aku berdiri di ambang pintu kamar, menatap punggungnya yang terasa jauh meski jaraknya hanya beberapa langkah. Langkah Arman berat, seolah setiap pijakan mengandung keraguan. Tapi ia tetap melangkah, tidak menoleh, tidak bertanya. Seakan semua penjelasanku semalam sudah cukup untuk dihapus dari hidupnya. Aku ingin memanggil namanya, ingin berkata bahwa aku masih di sini, masih istri yang sama,
masih perempuan yang mencintainya dengan cara yang sama. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokanku. Aku takut, bukan karena ia akan pergi, melainkan karena aku tahu kepergiannya bukan lagi soal marah, tapi soal tidak percaya. Pintu itu tertutup perlahan. Tidak dibanting, tidak dipaksa. Justru itulah yang paling menyakitkan. Bunyi klik dari kunci pintu terasa seperti keputusan final yang tidak memberiku ruang untuk memperbaiki apapun. Sejak detik itu, rumah ini terasa lebih luas, tapi kosong. Dinding-dindingnya seolah menyimpan gema langkah yang baru saja pergi. Aku terduduk di ruang tamu, memeluk lututku sendiri. Luka itu tidak langsung terasa perih. Ia datang pelan, merayap, lalu menetap, bersama pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah terjawab. Apakah cinta memang bisa kalah oleh fitnah? Apakah kejujuran masih berarti ketika kecurigaan sudah lebih dulu dipercaya? Hari itu, aku ditinggalkan bukan karena kesalahan, tapi karena cerita yang direkayasa. Dan aku harus belajar bertahan di rumah yang masih sama, namun tak lagi memiliki makna yang dulu. Waktu tidak pernah berjalan mundur. Ia hanya bergerak maju, membawa serta sisa-sisa yang tak sempat diperbaiki. Beberapa minggu setelah kepergian Harman, kabar itu datang. Pelan, seperti bisikan yang terlambat didengar, tapi cukup keras untuk mengguncang apa yang tersisa di hatiku. Kebohongan Selena mulai retak dari celah kecil yang tak ia perhitungkan. Sebuah pesan terselip, waktu yang tak sinkron, wajah yang tertangkap kamera di tempat berbeda dari cerita yang ia bangun. Orang-orang yang dulu diam, kini mulai bertanya. Cerita yang semula rapi, perlahan kusut oleh fakta. Aku tidak mengejarnya, tidak membalas tuduhan dengan amarah. Aku hanya berdiri, menunggu kebenaran menemukan jalannya sendiri. Dan ia datang, dengan bukti asli, dengan pengakuan yang tak lagi bisa disangkal. Selena akhirnya mengaku bahwa foto-foto itu direkayasa, bahwa pesan-pesan itu disusun, bahwa satu malam yang menghancurkan hidupku adalah kebohongan yang dirancang dengan dingin dan sabar. Orang-orang terdiam, beberapa meminta maaf, sebagian menunduk, malu karena pernah meragukanku. Lalu Arman tahu. Aku membayangkan wajahnya saat menerima kebenaran itu. Apakah ada penyesalan? Apakah hatinya bergetar menyadari bahwa ia telah pergi dari pernikahan yang sebenarnya masih utuh? Tapi semua itu tak lagi bisa kutanyakan. Karena meski kebenaran akhirnya berdiri tegak, rumah tangga kami sudah runtuh terlebih dulu. Kebenaran tidak selalu datang untuk menyelamatkan. Kadang ia hanya hadir untuk menjelaskan bahwa aku tidak gila, tidak berdusta, tidak bersalah. Dan aku belajar satu hal pahit hari itu. Bukan semua luka bisa disembuhkan dengan penjelasan. Ada yang hanya bisa diterima, lalu dilepaskan. Kebenaran telah membebaskanku dari tuduhan, tapi tidak mengembalikan yang hilang. Yang tersisa hanyalah keheningan, dan hatiku yang harus belajar berdamai dengan kenyataan bahwa kejujuran pun bisa kalah oleh waktu. Laras berdiri di hadapan hidupnya yang baru, tanpa Arman, tanpa rumah yang dulu ia jaga dengan doa dan kesabaran. Luka itu masih ada. Ia tidak menghilang begitu saja, hanya karena kebenaran telah terungkap. Ada malam-malam yang masih panjang, ada pagi-pagi yang terasa kosong. Namun Laras tidak lagi runtuh. Ia belajar satu hal yang tak pernah ia pelajari sebelumnya. Bahwa kehilangan suami bukan berarti kehilangan nilai dirinya. Pernikahan yang hancur tidak otomatis menjadikannya perempuan gagal. Ada luka yang datang bukan karena kesalahan, melainkan karena kepercayaan yang dikhianati oleh kebohongan orang lain. Pelan-pelan, Laras berhenti menyalahkan dirinya sendiri. Ia berhenti bertanya, apa yang kurang dariku? Dan mulai berkata, aku sudah cukup. Cukup jujur, cukup setia, cukup berusaha menjaga sesuatu yang dulu ia yakini suci. Dosa yang dituduhkan kepadanya bukan miliknya, dan ia tak lagi memikul beban yang bukan haknya. Hari-harinya kini diisi dengan langkah kecil yang jujur pada diri sendiri, menyembuhkan hati tanpa terburu-buru, menata hidup tanpa perlu pembuktian. Ia menjaga martabatnya bukan dengan membalas,
melainkan dengan tetap berdiri tenang di tengah cerita yang pernah menjatuhkannya. Laras tidak menutup pintu pada cinta, tapi ia juga tidak mengejarnya. Untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri, tanpa rasa bersalah, tanpa penjelasan panjang. Ia tahu, perempuan yang pernah dijatuhkan oleh fitnah tidak harus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia mungkin terluka, tapi tidak hancur. Ia mungkin ditinggalkan, tapi tidak kalah. Dan di sanalah Laras akhirnya pulang. Bukan pada pernikahan yang telah runtuh, melainkan pada dirinya sendiri. Perempuan yang tetap utuh meski pernah dipatahkan oleh kebohongan yang bukan ia ciptakan. Sampai di sini cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.